Selamat pagi anak-anak, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita... Halo adik-adik semuanya ada di rumah, selamat pagi. Bersyukur ya kita dapat berkumpul kembali untuk ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Oke adik-adik di rumah udah siap ya untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu jika Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, kita mau pujikan Mars GKA Kebenaran. Kristus, di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu saksi. Kita pujikan sekali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Masih bangkit berdiri, kita mau pujikan burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita pujikan sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta,
boleh duduk ya, kita masih mau puji Tuhan. Kita mau pujikan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dirinya, duduknya yang manis. Kita mau pujikan di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Sekarang duduk yang manis, dengarkan cerita dari Bu Hero. Selamat pagi anak-anak, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu mau mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran mata kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, berkati kami, ajar kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anakku semua sehat selalu ya, tetap semangat. Saat ini anak-anak sudah mulai sekolah, walaupun baru 50% tatap muka ya, tapi harus tetap hati-hati. Anak-anak, pernahkah anak-anak dipanggil oleh orang tua, teman, atau guru? Pasti semua pernah dipanggil dan menghadap untuk diberi tugas apa, kalian tentu pernah. Ya, senang sekali ya kalau kalian dipanggil oleh orang di atasnya. Merasa dipercaya, dihargai, dipakai. Wah, seneng sekali. Nah, sekarang anak-anak, siapa ya saat ini yang akan dipanggil ya melalui cerita pada saat ini? Ya, anak-anak, cerita 2 minggu yang lalu tanggal 24 Oktober 2021, Elia pergi ke Gunung Horeb ya anak-anak. Sampai di Gunung Horeb karena kecapean berjalan berjam-jam, malah berhari-hari. Lelah, capek, lapar, ngantuk. Apa akhirnya? Tidur ya. Kalau capek, lelah, tidur. Tapi perutnya lapar, nggak makan, lapar, tidur. Tapi Allah kan tidak mendiamkan anak-anak. Allah tahu
Lalu malaikat Allah datang membangunkan Elia. Lalu apa? Malaikat menyuruh Elia makan. Elia makanlah. Ada roti dan air dalam kendi. Lalu minum, makan. Minum, makan. Anak-anak sudah mau apa lagi sendirian? Ya, di tengah-tengah padang ada pohon yang rindang, angin sepoi-poi. Tidur lagi anak-anak. Wah, ngangkler. Malaikat Tuhan datang. Elia, bangun, makan, minum. Karena perjalananmu masih jauh. Perjalanannya masih jauh. Diberitahu malaikat Allah, anak-anak masih jauh. Kalau anak-anak mau pergi jauh, pasti membawa bekal, makan, minum, snack. Pasti makan supaya tidak kelaparan di jalan. Dalam perjalanan nyaman, ya, sehingga sampai tujuan nyaman juga. Tapi Elia tidak punya bekal apa-apa. Makanya saat lapar, membutuhkan, saat memerlukan, Allah itu tahu kebutuhannya. Apa yang diperlukan Elia tahu. Apa yang diperlukan anak-anak Allah juga tahu. Lalu menyediakannya. Kalau anak-anak Allah menyediakan melalui orang tua, saudara, keluarga anak Elia. Tuhan tahu, membangunkan, suruh makan. Perjalananmu masih jauh sekali, nanti capek. Harus makan yang banyak. Hap, anak-anak ya. Yang kecil masih disuapi. Hap, enak. Ya, senang tuh ya. Ada yang menyediakan makan, harus dimakan. Habis supaya badannya sehat, kuat untuk berlari, bekerja dan berpikir, belajar. Nah, Elia siap makan karena perjalanannya masih jauh. Lalu makan anak-anak. Lalu jalan jauh. Nah, anak-anak, dalam perjalanan Elia ketemu dengan seseorang bernama siapa? Mari kita akan baca. Kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 19 sampai 21. Nah, anak-anak, kalian baca, kalian renungkan, kalian pelajari siapakah yang terpanggil di situ. Anak-anak akan tahu. Anak-anak, kembali tadi Elia sesudah makan, minum, kenyang, berjalan. Nah, dalam perjalanan anak-anak, ayat yang ke-19. Setelah Elia berjalan dari gunung Horeb, ya, Elia lewat di tengah-tengah sawah pertanian. Dan situ mendekatlah, ya, lalu apa, melemparkan jubahnya kepada Elisa. Anak-anak, nah, anak-anak, melemparkan jubah, baju kebesaran, ya, dilemparkan kepada Elisa. Lalu ayat 20 bagaimana? Lalu Elisa meninggalkan lembu, lari, ya, lari menemui Elisa. Loh, Bu, kok Elisa meninggalkan lembu, Bu? Iya, anak-anak, Elisa itu pekerjaannya tadi sebagai, kalau di sini petani, baru membajak sawah, anak-anak. Lah, Elisa setelah dilempari baju tadi, anak-anak, Elisa langsung meninggalkan lembu sapinya 12 pasang. Coba membajak lembu sapi 12 pasang. Sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 pasang. Kalau sepasang itu ada berapa? Sandal anak-anak sepasang, sepatu anak-anak sepasang, kanan kiri. Berarti satu pasang ada 2. Lah kalau 12 pasang, ya ada 24, banyak sekali anak-anak lembunya. Siapa yang pernah melihat lembu yang barisannya banyak? Jarang ya anak-anak. Pak Tani itu kalau membajak sawah di daerah kita di Jawa ini lembunya cuma 2, sapinya cuma 2, kerbonya cuma 2, ndak renteng-renteng banyak sekali anak-anak. Nah, bajak dulu itu belum ada traktor, bajaknya dari kayu. Kalau orang Jawa sini kayunya kayu yang kuat. Mahal anak-anak. Kayu apa coba di Jawa? Kayu jati. Nah, ayahnya Bunda Heru punya bajak yang kayunya kayu jati, lembunya besar-besar untuk membajak, kuat karena kerjanya petani. Nah, ini juga Elisa baru membajak sawah, ya mau ditanami. Sapinya 12 pasang. 24 banyak sekali, tetapi setelah Elia melemparkan jubahnya, lalu Elia mendekati Elisa, anak-anak, ya pamit pada Elisa, lari tadi, tinggalkan sapi, bajak tinggalkan, pamit pada Elisa, mau anak-anak pamitan sama orang tuanya dulu. Aku mau mencium ayahku dan ibuku. Jawab Elia, ya kembalilah, tapi segera kembali loh ya. Anak-anak, kalau dipesen anak-anak pasti anak-anak melaksanakan ya. Sebelum pergi, sebelum dolan main, anak-anak mesti pamit tuh ya. Apa kata orang tua? Ya, hati-hati, Tuhan memberkati. Itulah. Nah, Elisa pamit sama Elia, mau menemui orang tuanya, mau berpamitan dulu pada ayah dan ibunya. Anak-anak, setelah itu anak-anak, saking senengnya tadi, Elisa terpanggil melalui Nabi Elia ini. Apa anak-anak yang dilakukan? Anak-anak coba terka? Saking senengnya dapat panggilan tadi, apa yang dilakukan Elisa? Waduh, mengambil sapinya tadi anak-anak, disembelih, lalu dibakar, dimasak. Bakarnya pakai apa anak-anak? Apakah ranting-ranting yang jatuh? Oh tidak. Bakarnya pakai bajak yang dipakai tadi, dipotong-potong, padahal kayunya mahal, kayunya bagus, kayunya kuat, tapi tidak jadi masalah. Aku senang, mau saya korbankan untuk membakar sapi atau lembu tadi untuk korban. Wah, setelah disembelih dibantu teman-temannya ya anak-anak. Lalu setelah matang anak-anak sama Elisa, dagingnya yang sudah matang, ikannya itu dibagikan. Nyoh, ini siapa sama, semua mendapat rata, semua senang. Ya anak-anak, itulah apa yang dilakukan Elisa saat terpanggil. Ya, senang sekali. Anak-anak juga dipilih dan dipanggil oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diampuni oleh Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita senang sekali, kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus Kristus atas pilihan, atas panggilan yang mulia ini. Harus kita syukuri dengan cara kita harus meninggalkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama Elisa tadi apa?
Wah, petani membajak sawah ditinggal, lalu ikut Elia. Nah, sekarang kebiasaan lama anak-anak yang tidak berkenan kepada Tuhan apa? Ini loh, jaga mulut, yang biasanya omong kotor, bicara kotor, bicara yang menyakitkan teman, bicara yang tidak ditepati alias janjinya tidak ditepati, bicara yang tidak benar, bohong. Nah, itu jangan dilakukan ya anak-anak. Simpan, buang jauh-jauh. Tidak boleh marah-marah. Harus nurut pada Tuhan Yesus. Nurut pada perintah orang tua, papa, mama. Tidak boleh maunya sendiri. Suruh makan ya harus makan. Elia tadi suruh makan. Disediakan makan, ya makan, habis kuat. Nah, kalian harus nuruti perintah Tuhan melalui orang tua anak-anak. Karena orang tua anak-anak adalah wakil Tuhan di tengah-tengah keluarga. Maka anak-anak harus menghormati, menurut perintahnya, mengasihi juga. Dan apa yang kita ambil pelajaran yang kedua? Kalau tadi meninggalkan hidup yang lama, ya, kebiasaan lama yang jelek, kita harus tinggalkan. Kita ganti hidup sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, rela berkorban. Wah, senang dipanggil menjadi keluarga Allah, dipanggil bersama Elia untuk melayani Tuhan, senang. Wah, anak-anak kalau dipanggil senang, apalagi mau diberi hadiah. Cepet-cepet larinya, saling mendahului, cepet-cepet. Panggil mama, cepet-cepet. Nah, ini Elisa saking senengnya, bersyukur, bersukacita, ambil sapinya dikorbankan, harta miliknya dikorbankan untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sapinya diambil. Bukan sapi saja, alat yang paling penting, ya, yang paling penting untuk bekerja, untuk modal utama, dipotong-potong, sudah dikorbankan, dibakar untuk membakar daging. Nah, korban harta, korban waktu, korban perasaan juga anak-anak. Maka dari itu bahkan korban kasih. Ya, dia setelah mateng, uangnya, ikannya dikasihkan, berbagi kepada semua orang. Anak-anak pernah berbagi kepada teman-temannya yang tidak membawa makan, yang mungkin tetanggamu tidak punya, temanmu tidak punya. Jangan berat hati. Berikanlah dengan tulus, rela, dan juga ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin uang, mungkin makanan, mungkin waktu, mungkin pikiran. Berikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara jasmani anak-anak, secara dunia kamu memberi uang, kamu memberi makanan, uangmu berkurang, tapi Tuhan akan mengembalikan apa yang kau tabur. Ya, Tuhan mengembalikan apa yang kau berikan tangan kananmu yang tersembunyi. Tuhan akan membalaskan hal yang tersembunyi, akan mengembalikan yang tersembunyi. Artinya Tuhan akan membalas apa yang sudah kita berikan, korbankan kepada sesama. Lebih-lebih anak-anak nanti menjadi penerus gereja, ya. Anak-anak menjadi andil aset terbesar di gereja yang kuat. Maka dari itu lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Layani Tuhan,
ikut melayani Tuhan seperti Elisa ikut melayani Tuhan bersama Elia. Dia meninggalkan akan pekerjaan lama, hidup lama. Anak-anak meninggalkan dosa dan rela berkorban untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya anak-anak, cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa tangan dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memanggil Elisa, Engkau juga sudah memanggil kami. Ajar kami untuk meninggalkan perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Engkau. Ajar kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup anak-anak-Mu yang masih kecil. Roh-Mu yang suci menolong, memimpin, membimbing anak-anak-Mu di dalam berbuat, bertingkah laku, berpikir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajar anak-Mu rela berkorban, karena Engkau sudah rela mengorbankan nyawa untuk kami semua orang-orang berdosa. Berkati orang tua anak-anak-Mu dalam bekerja berusaha. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani, rohani. Berkati juga kekuatan kesehatannya. Beri pandai anak-anak-Mu yang masih sekolah. Singkirkan dari virus-virus yang menakutkan. Supaya Engkau terus memberi kekuatan, kesehatan kepada seluruh keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.